Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Jaya. Di sini saya akan menjawab 3 soal. Baik, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Baik, jadi yang pertama yaitu penjelasan mengenai apa sih itu aplikasi GeoGebra. Nah, ini akan dijelaskan oleh teman saya yakni Khairunisa sebagai operator. Nah, untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi, aplikasi GeoGebra adalah software matematika dinamis yang menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus, dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Software ini dikembangkan untuk proses belajar mengajar matematika di sekolah oleh Marcus Hohenwader di Universitas Gloria Atlantic. Saya kembalikan ke Madana. Baik, jadi itulah tadi mengenai apa itu aplikasi GeoGebra. Nah, yang kedua yaitu pemaparan materi mengenai bagaimana sih cara membuat tabung di aplikasi GeoGebra. Nah, ini akan dijelaskan oleh Anissa. Itu saya persilakan. Kita kenalan dulu dalam fitur-fitur yang ada di aplikasi GeoGebra. Nah, fitur pertama bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ada fitur titik baru, kemudian ada fitur garis yang melalui dua titik, kemudian ada fitur garis tegak lurus, selanjutnya ada fitur poligon, ada fitur lingkaran dengan pusat melalui titik, selanjutnya ada fitur elips, kemudian ada sudut, lalu ada refleksi objek pada garis, ada luncuran, dan yang terakhir yaitu fitur geser tampilan grafis. Nah, kita langsung saja membuat tabung di aplikasi GeoGebra. Nah, pertama kita terlebih dahulu klik fitur titik baru. Nah, kita simpan titiknya di 0,0. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemudian selanjutnya kita klik fitur lingkaran dengan pusat melalui titik. Nah, kita simpan titiknya dengan titik X yaitu 2,2 dan Y-nya juga sama yaitu dengan titik 2,2. Nah, selanjutnya untuk melihat jaraknya kita klik fitur sudut, lalu pilih jarak atau panjang. Nah, dari sini kita bisa melihat panjang dari A ke B atau jaraknya yaitu 2. Nah, selanjutnya kita pilih garis 3 di sebelah kanan teman-teman, lalu pilih tampilan. Nah, di tampilan ini teman-teman langsung pilih tampilan grafik 3 dimensi karena kita akan membuat suatu bangunan ruang. Nah, selanjutnya kita pilih fitur di sebelah kiri teman-teman, yaitu ada fitur piramid, lalu kita pilih paksa ke prisma atau silinder. Nah, selanjutnya setelah itu kita tentukan ketinggiannya. Ketinggiannya itu kita masukkan 4 ketinggiannya, oke, langsung. Nah, teman-teman di sini bisa melihat sudah berbentuk tabung. Nah, untuk melihat volume atau kita ingin mengetahui volume dari tabung, kita langsung klik fitur sudut lalu pilih volume. Nah, teman-teman bisa lihat semuanya volume dari tabung tersebut yaitu 50,27. Nah, selanjutnya kita pilih untuk menghilangkan sumbu-sumbunya. Untuk menghilangkan sumbu-sumbunya pada di laptop, teman-teman bisa klik tombol kanan. Teman-teman bisa klik tombol kanan lalu klik fitur tampilkan sumbu-sumbu. Dan teman-teman semuanya bisa melihat ini sudah terbentuk tabung di aplikasi GeoGebra. Mungkin teman-teman sampai di sini saja penjelasan saya rasa sudah cukup. Selanjutnya saya kembalikan ke bagaimana cara membuat dan membuang di aplikasi GeoGebra. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai apa saja unsur-unsur dalam tabung bangun ruang, dan ini akan dijelaskan oleh teman saya yakni Dewi Nasrawati. Nah, untuk itu saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari bangun ruang tabung. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja sih unsur-unsur dari tabung itu sendiri, kita juga harus mengetahui apa yang namanya itu tabung. Nah, pada dasarnya bangun ruang ini juga dikenal dengan nama silinder. Bangun ruang ini terdiri dari 3 sisi, di mana duanya itu lingkaran dan satu itu persegi panjang. Dan di mana dua lingkaran itu ya terletak di sisi alas dan juga sisi tutupnya pada tabung itu. Kemudian
untuk persegi panjangnya itu adalah yang mengelilingi dua lingkaran tersebut. Nah, kemudian itu ciri-ciri tabung. Tabung itu memiliki 3 buah sisi yang sebelumnya saya jelaskan tadi, kemudian memiliki 2 buah rusuk. 2 buah rusuk itu rusuknya itu terletak di pinggiran lingkaran yang alas hingga tutupnya. Kemudian ada lingkaran pada bagian alas tabung, kemudian tidak memiliki titik sudut. Nah, yang membedakan tabung dengan bangunan lainnya yaitu titik sudutnya. Bangunan tabung ini tidak memiliki sama sekali yang namanya titik sudut karena tidak adanya 2 buah rusuk yang saling bertemu sehingga tidak terbentuk yang namanya titik sudut. Nah, sekarang kita akan mengetahui yang mana sih unsur-unsur tabung itu. Yang pertama, sisi alas dan sisi sudut tabung. Sisi alas itu dan sisi sudut tabung itu terbentuk dari 2 buah lingkaran yang dimana ukurannya itu juga sama dan terletak di bagian alas hingga tutupnya. Yang mana bagian alas yang kayak ini, kemudian bagian tutupnya yaitu yang ini. Nah, kemudian selimut tabung yang seperti yang saya jelaskan tadi, tabung itu terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, selimut tabung inilah yang terbentuk dari namanya persegi panjang. Yang apabila kita lihat jari-jarinya akan terbentuk persegi panjang yang membentuk sebuah lingkaran yang bertemu. Nah, selanjutnya itu jari-jari tabung. Nah, seperti diketahui kan, tabung ini terbentuk dari 2 buah lingkaran. Dan seperti yang kita ketahui juga, lingkaran itu terbentuk terdiri dari yang namanya jari-jari. Nah, jadi lingkaran jari tabung ini juga pasti memiliki namanya jari-jari. Jari-jarinya yaitu yang ini dari rusuk ke titik pusat lingkaran alas maupun titik pusat tutupnya. Itu yang namanya jari-jari. Kemudian yaitu diameter tabung. Selain jari-jari pasti juga ada yang namanya diameter. Di mana diameter itu adalah diameter itu membedakan dengan jari-jari adalah kalau jari-jari dari rusuk ke titik pusat, kalau diameter itu dari jari-jari ke yang melewati titik pusat yang kemudian menuju yang namanya jari-jari sebelahnya. Nah, yang terakhir yaitu tinggi tabung. Yang terakhir tinggi tabung, dan tinggi tabung itu adalah suatu jarak antara titik pusat lingkaran yang berada di sini tutup tabung, yaitu yang di sini, sampai dengan titik pusat di sisi alasnya. Ini jadi yang titik pusat dari alas atau tertutup itu yang namanya tinggi tabung. Nah, setelah kita mengetahui yang namanya yang mana sih unsur-unsur tabung, kita akan mengetahui apa saja rumus-rumus yang termasuk dalam tabung. Yang pertama itu volume tabung. Rumus dari volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi, di mana diketahui luas dari yang namanya lingkaran itu pi kali r kuadrat. Jadi pi kali r kuadrat dikali tinggi. Kemudian yang kedua yaitu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu dapat dihitung dengan luas alas ditambah dengan luas tutup, kemudian ditambah dengan luas selimut tabung. Di mana luas alas itu pi kali r kuadrat, luas tutupnya juga pi kali r kuadrat. Rumusnya sama karena sama-sama membentuk lingkaran yang ukurannya juga sama. Otomatis rumusnya juga sama. Kemudian luas selimut tabung itu 2 kali pi kali r kali tinggi. Nah, apabila luas alas, luas tutup, dan luas tutup di bawahnya itu ditambah akan menghasilkan apabila disederhanakan menjadi 2 pi kali r dalam bentuk r tambah tinggi. Yang terakhir yaitu yang ketiga keliling alas atau tutup tabung. Nah, keliling alas itu dapat dihitung dengan K sama dengan 2 kali pi kali r. Nah, teman-teman dapat melihat ini adalah beberapa contoh yang bentuk tabung dalam kehidupan sehari yang dapat kita temui. Yang pertama itu toples biskuit, kemudian susu kaleng, minuman kalena, soda maupun minuman susu juga. Kemudian terakhir itu amber cat. Nah, baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi itulah tadi pemaparan materi mengenai apa saja unsur-unsur dalam bangun blok tabung. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai contoh soal yang akan dijelaskan oleh Muhammad Wahyu Nur Hidayat. Nah, untuk itu saya persilakan. Contoh soal yang pertama, sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 6 cm. Hitunglah luas permukaan tabung tersebut. Jadi kita pakai di sini adalah rumus luas permukaan. Nah, yang kita tahu adalah jari-jari atau jari itu 14 cm dan tingginya 6 cm. Yang kita pakai di sini adalah 22/7. Nah, jadi kemudian apakah pi-nya yang dipakai adalah 22/7 atau 3,14 itu kita bisa lihat dari jari-jari atau diameternya. Jika jari-jari atau diameternya itu
mempunyai kecepatan 7, maka kita menggunakan 2/7. Dan jika tidak, maka kita menggunakan 3,14. Jadi rumus dari permulaan tahun yaitu 2 kali kali 14. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 14, 14 ditambah 6. 14 kita bagi dengan 7 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 22 sama dengan 44, dan 44 dikali 2 sama dengan 88. 14 ditambah 6 adalah 20, dan 88 dikali 20 adalah 1760 cm². Yang kedua adalah diterus pembuatan adalah juga 1760 cm², dan dari tahun cm per 1 cm. Berapa lagi kita punya tersebut? Nah, yang diketahui adalah terus pembuatan tahun itu 1760 cm², dan dari jadinya itu 7 cm. Nah, seperti soal tadi kita menggunakan punya itu 2/7. Nah, yang dipakai di sini adalah luas permukaan tabung, karena itu rumus adalah 2 kali kali tambah P. 1760 sama dengan 2 dikali 2/7 dikali 7 tambah T. 7 bagi 7 sama dengan 1, dan 2 dikali 22 sama dengan 44. 44 kita lagi dari 1760 sama dengan 40. Dan 7 nya yang 7 jadi kita bebaskan dari 40 kurang 7 sama dengan 93. Itu adalah hasil dari pengginya. Pertanyaan yang ketiga, terus permukaan semua tabung adalah 528 cm². Dan jadi alas tabung yang 10 cm, maka dipasang lebih tabung. Pertama kita cari yaitu adalah tingginya, karena ini diketahui dengan menggunakan rumus terus permukaan. Di sini kita masukkan terus permukaannya itu 528 sama dengan 2 dikali 2/7 dikali 7 per mili. Di sini 7 dibagi 7 sama dengan 1, dan 2 dikali dengan 22 sama dengan 44. 44 kita bagi dari 528 itu sama dengan 12, dan 7 kita hindapkan jadi ini jadi 12 dengan 5 dalam ini. Nah, tadi kita sudah mengetahui nilainya, maka kita harus masukkannya ke rumus volume, yaitu I dikali R kuadrat dikali T, dan 2/7 dikali dengan 7 dikali dengan 7 di sini karena saya pisah. Terus T-nya kita ambil ke sini itu 5. 7 kita bagi dengan 7 itu 1, dan 22 dari 7 194. 194 kita kali dengan 5 itu mendapatkan hasil 370 cm3. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi kalau tadi penjelasan contoh soal yang telah dijelaskan oleh teman saya yakni Muhammad Wahyu Nurul. Sekarang kita memasuki tahap sesi tanya jawab. Jadi saya membatasi hanya 3 pertanyaan cepat saja. Jadi teman-teman yang ingin bertanya akan baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya untuk kelompok 4. Jadi tadi kelompok 4 itu sempat menjelaskan mengenai unsur-unsur yang dimaksud oleh kamu. Nah, tadi kelompok 4 itu menyatakan bahwa terdapat 2 unsur tabung tabung. Nah, pertanyaan saya itu yang mana 2 unsur tabung tabung yang dimiliki? Karena tadi kelompok 4 itu tidak sempat menjelaskan yang mana yang bilang unsur tabung, apakah ini kedua unsur yang ditanya atau yang mana sebenarnya. Baik, terima kasih Jadi selanjutnya penanya kedua yakni Alia Lucia Amin. Nah, untuk itu saya selesai. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya, apakah boleh dijelaskan tentang cara mencari luas di tabung yang sudah dibuat pada aplikasi Geometry? Maksudnya apakah boleh dihitung luasnya tabung yang sudah dibuat di aplikasi Geometry? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Alia Lucia Amin. Mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, kepada saudara Nurul Fitrian Amin, silakan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin saya ingin bertanya, kan tadi ada memang di volumenya. Mungkin bisa dibuktikan bagaimana caranya kita dapat volumenya. Ada nih, ada yang di volumenya atau dibuktikan nih bagaimana bisa dapat itu dari volumenya. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama dan kedua akan dijawab oleh Sri Dasrawati. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Amalia. Nah, di mana unsur dari tabung itu sendiri yaitu yang ini lebih dari
detik-detik dari lingkaran alat yang ditutupnya, jadi 1 dan 2. Bagaimana untuk Rizka? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita akan menjawab pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan dari Lutfia Amin. Dimana pertanyaan itu, berapa sih luas permukaan dari tabel yang ditutup pada geometri ini? Nah kan diketahui luas permukaannya itu rumusnya itu 2 kali Pi kali R dalam kurung R tambah C. Nah di sini kan, di sini kita bisa menggunakan 3,14 ataupun 22/7. Di sini kita menggunakan 3,14, kemudian dikali R-nya itu di sini kita bisa lihat bentuknya jadinya yaitu 2. Kemudian 2 dan sebagai 2, kemudian tinggi. Di pada geogebra saya bisa lihat tinggi dari tahun ini yaitu 4. Jadi 4, kemudian 2 kali 3 dan 6,28, kemudian 6,28 itu 12,56. Jadi di sini 12,56. Jadi 2 tambah 4 itu 6. Jadi 12,56 dikali 6 itu 70,36. Jadi luas permukaan dari tabel yang terbentuk dari geometri ini adalah 75,363 meter kuadrat. Terima kasih. Saya kembali kepada Alexia. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Alexia. Jadi pertanyaannya itu berapa sih volume atau bagaimana sih cara mendapat volume dari tabung GeoGebra tadi yang terbentuk? Nah, diketahui rumus volumenya itu P dikali R kuadrat dikali T. Jadi di sini kita menggunakan P-nya itu 22/7 dikali R-nya itu 2 kuadrat dikali dengan T-nya tadi itu 4. Jadi di sini 22/7 dikali 4 dikali 4. 22/7, 4 kali 4 kan 16, 22 dikali 16 itu 352. Kemudian 352 ini akan dibagi dengan 7, hasilnya akan menjadi 50,27 cm. Baik, bagaimana untuk Rizky Amin? Baik, terima kasih kepada Siti Wisra. Sekarang kita sudah masuk di tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini akan dipandu oleh teman saya yakni Nurul Anis. Kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, di sini akan mengadakan kuis di aplikasi Instagram. Nah, jadi setiap orang yang di sini harus memakai akun first Instagramnya, akun pertama di Instagramnya, dan mengikuti kuis dari kelompok kami dengan 3 kelompok kami tim sendiri. Big dreams and big thrills, flying high, 터무니없는 상상이 와. 네 눈앞에 달려들고. Jadi teman-teman, masuk ini akun Instagram ini pakai akun Versa. Nah, jadi satu orang itu satu akun, dan bisa dipakai banyak akun. Jadi cukup satu akun satu kali menjawab. Waktu pengerjaannya itu dari nomor 1 sampai